yang masuk akal tomo itu nu pikirkan. Masa iya ada anaknya orang, anak bayi ditetein nu Tuhan kan? Mana ceritanya? Begini. Bagi kamu Bagaimana? sangat sulit untuk untuk Bukan sangat sulit, justru bagi saya itu sangat gampang. Bahwa yang kamu sembah itu anaknya orang. tidak ku ketawa aja Ki kalau masih jadi Nah sekarang begini masalahnya begini. Apakah mamanya Yesus menyembah Yesus? iya Durhaka injo Yesus pernah kamu manja tolo. Anak durhaka. kami Tolo nah. Di mana nu simpang otak nu itu? 9 bulan dikandung sama Saleh, ditumit. 9 bulan dikandung sama ibunya. Begitu dia keluar ke bumi, ibu balik menyembah anaknya. Gimana ceritanya? Ruh otak itu kan? Gitu. kita jadi salah tafsir. Gimana ceritanya tak tafsir? Kau tahu kok? Aja kalau utusan dah kalah Anda Anak durhaka, anak dompala. Anak durhaka. Pak, punna dompala ane pakan dasu ngapa nak kule malek nu suruh sembah ko dompala. Boba. kalau nak kenal Kimai nak kanal sembah indokmu. Sembah anakmu. Kimai beng? punna ero kan Tena, tidak ada itu, tidak ada. baca tidak usah bedakan begituan tidak boleh disuruh. Mana dalilnya? Wahai Maria, sembahlah anak bayimu. Pantai mija. Memang tidak ada tapi Puna ngaruki anakna. Anakku yang adalah Tuhanku menangis. Nah tetein toh. Sabarlah Tuhanku. Netek dah dulu Tuhan. Tuhan, netek. Gimana itu? Kamu menghujat, saya minta tolong jangan kamu menghujat sportif dong. Semua ini banyak bacot. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat? Nasan juga kau ya? Jadi kutanya dulu. Lukas 26 Kalau nomor kita 11. kitab saya. Tak balik. 11 nomor 26. Berbahagia tetek yang Yesus isap. Neng. Terus kemudian menyusahkan ibunya. Habis itu ibunya nyembah anaknya, begitu. Dan kita ini tuh tidak tahu bahwa Yesus itu selamat ada dalam kitab. Kita memang kuasai. Anak durhaka Jo. Anak durhaka. Dia dilahirkan, diasuh, disapi, kemudian ibunya yang harus menyembah dia. Anak durhaka. Tena cocok, tidak masuk di sini. Kenapa Orang Makassar tidak bisa masuk di otaknya. Cuman satu agama yang mengatakan itu pikiran kamu, yang lain tidak ada yang mengatakan, cuman kamu yang mengatakan begitu. Satu-satunya agama anaknya orang nasembah itu agamamu. Enggak pernah kul tidak. Ayo, bagaimana ceritanya ibu yang mengandung anaknya kemudian balik arah menyembah anak yang ditentein? Tuhanku, teteklah sayang, begitu besar kau jadi Tuhan yang gede. Mana ceritanya tuh? Saya juga tidak mau menghujat. Kamu juga punya nabi. Kenapa nanukana menghujat? Siapa yang menghujat anak bau? Itu fakta. Betul enggak Yesus ditetein sama Maria? Betul enggak? Betul enggak? Kamu pasti bertanya-tanya apakah Yesus Tuhan atau bukan? Sudah jelas dia Tuhan. Dia Nasaminjo bukan Tuhan dong pala, sebab dia manusia. Dia bangkit, dia mati. Dia bangkit. Lantasaknu balala. Yesus mati dan bangkit. Ngapa nak kulit Tuhan mati? Bagaimana ceritanya ada Tuhan mati? Bangkit Ki. Kalau bangkit itu setan hantu. Jangan ada bangkit kita tahu. Apa pok nguru? Punania to mati bangkit hanya di karena setan. Setan Sumiati dompala. Dia bangkit apa dulu? Dia bangkit pakai bunga. Bangkit untuk makan ikan goreng. Lukas 24 nomor 41 42. Begitu dia keluar dari goa, makan ikan goreng anak cuntil dompala belama. Ngapa pernah penguruk kamu kok? Dia cepat, dia cepat. Tadi kau. Patah apa? Patah juga. Patah tulang tumbuh 1000. Dia juga kau. Kenapa tak? Bukan itu masalahnya.
Masalahnya sekarang adalah kalau dia Tuhan, kenapa kemudian dia manusia gitu loh? Urusan nak. Kalau aku jadi apa? Aku jadi aneh. Ngapain nak pusing? Tak boleh kamu tak boleh. Tolonan nih kawe, tina aku pusingin jo ya, tina aku pusingi. Tapi yang permasalahannya itu kupusingi kok, ngapa nak kule? Bunda memang terjadi ngapa tak boleh? Tolona, balao. Kenapa kamu? Kami tolong udah baca Alkitab orang. Ngapa kan baca Alkitab orang? Tolong nih. Ya kalau begitu simpan Bibelmu di dalam kulkas biar nggak kita baca. Kami tolong baca Alkitab orang apa tidak nulising ya ngapain? Tidak bisa bosku, tidak bisa. Ngapa tidak bisa? Yesus di dalam Lukas 11 nomor 27 dikatakan dia netek. Coba kira-kira netek di mana dia? Mau aku tanya dulu kau. Yesus netek di mana? Oke saya jelaskan. Karena dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Tolong balawa. Ngapa nak kule? Mana ceritanya aku katakan ini 100% emas, 100% karet. Coba kau jelaskan dulu. Ayo. Kita bicara tentang Tuhan, tentang basi. Kita bicara tentang Tuhan ini bukan tentang basi. Kan? Aku cuma makan contoh. Nak putar-putar, jangan putar-putar. Tidak bos. Ini 100% emas. Iya. Dan waktu bersamaan dia juga 100% karet. Coba jelaskan bagaimana ceritanya. Coba Beng, mau dengar. Disatukan Ki. Tolong punah disatukan Ki berarti 200%. Ayo. Bukan begitu pernikahannya, udah begitu pernikahannya. Jadi ngapa Ji Poeng? Jadi sebelah sini 100% emas, sebelah sini 100% karet. Bukan berarti begitu dua tidak. Bukan begitu cara rumusnya. Bagaimana Ji cara rumusnya? Gimana Ji? Bagaimana Baik? Memang kamu kasih bodoh-bodoh diri kamu. Tidak boleh begitu. Tidak Gang, tidak. Ketika Yesus netek, sisi 100% ketuhanannya mana? Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah selamat. Iya. Oh Malik. Balas ya anak-anak. Ketika Yesus netek berdasarkan Lukas 11 nomor 27, sisi ketuhanannya mana? Tuhan kok netek? Loh. Karena saya bilang 100% manusia. Iya, tapi 100% Tuhannya mana? Dia sebagai penyelamat, bangkit. Iya. Menebus dosa. Lupa lah. Ngapa nak kulit manjo? Nukana sumpahin 100% Tuhan, 100% juga manusia. Ketika dia netek, 100% Tuhannya mana? Ada di surga, dia bangkit. Iya, anak sentili. Nukana sumpahin dia di Yesus itu 100% Tuhan. Kenapa ada di surga? Berarti Yesus tidak 100% Tuhan. Yesusnya 100% Tuhan kan? Tunggu jam sebentar lah, setengah jam lagi datang pendeta aku kasih bicara. Pendeta nu susung kepalanya 3, tidak cuma lagi. Tolo-tolo jinjo. Tolo-tolo jinjo pendeta nu. Perpuluhan jinjo pendeta perpuluhan. Tolo-tolo mematikan akal. Pendeta andalangan nih ya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Apalagi nih? Shalom. Apalagi nih kepala tawang. Selamat sore Yosino. Langir kesinampe ya. Oke. Balik-balik nih Bang Suma ini. Coba ku tenang. Pada saat Yesus netek, kemana 100% ketuhanannya? Coba kau tanya coba. Iya, hei. Nanti muter ke otakna. Coba tanya Tanya kamu diam. Tanya Ki, ya, coba. Ya, kamu jelaskan di mana? Apa nukane kau? Kau tanya teman kamu ini, pada saat Yesus netek, 100% sisi ketuhanannya kemana? Coba tanya, apa jawabannya? Iya, apa jawabannya mana? Diam, saya jawab. Diam, saya jawab. Dengar kina. Jadi yang dinasi ya, diam. Iya, dulu. Aku jawab ya. Apa yang ditanyakan oleh Bang Suma ini tidak ada tertulis di dalam Bible.
Kalau Nah, kamu bertanya itu di mana nanya itu, aja. diam dulu, Dengar gitu? diam dulu. Tidak ada di Iya, diam Bible dulu. 100% Tuhan, Iya. 100% manusia itu tidak Tenang. ada. Dengar Ji. Bukan itu, bukan itu. Abi kan dengar Ji, dengar Ji. Dulu, Bang Su, dengarkan. Bang Ada Suma dengar. dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu nih Bang Suma. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Yang Tidak ada, ditanyakan oleh Bang Suma ini masalah Yesus nete yang tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau Anda bernarasi Yesus nete di dalam Bible, tunjukkan di mana dalilnya Yesus nete. Nah, gitu. Lukas 11 nomor 27. Nah, bacakan. Silakan, mana Bible? Pembawa Silakan. ada rasi, silakan baca. Mana Mati, Mija. orang. Baca. Coba. Abigail baca dong. Tunjukkan Lukas 11 dalilnya. nomor 27 Abigail. Dikasih lihat. Kalau boleh di Abigail, kamera baca dong. supaya teredukasi gitu loh. Abigail baca kirong. Lukas 11 nomor 27. Ay, tapi kan kalau kita Ngapa nak kulis deh? Jadi Lukas gini teman-teman ya, yang dibahas di Lukas itu kalau tidak salah itu bukan menceritakan tentang Yesus nete, tetapi ada orang perempuan yang mau memuja nih perempuan, terpujilah bagi perempuan yang menyusui Yesus. Ya. Nah, itu terpujilah, tapi ingat itu bukan. Nah, diam dulu Bang Suma. Tapi kalau Anda mencari dalil, mencari dalil Yesus Sudah nete. diam, Bunda baca. Diam, biaran di bawah Baca, Bun, dengar baca, semua. Oke, baca yang di TB apa di TL, Gurunda? TL aja ya, Gurunda. Boleh Iya, baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, Terpujilah. berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap, gede. Ya. Oke, sudah. Jadi sudah paham ya. Jadi ada Pucat ki mukanya, seorang Abigail. Pucat ki Bang mukanya. Suma. Bentar Pucat ki perempuan. mukanya Abigail. Bentar. Jangan begitu Bang Suma. Bentar kan. Pucat mukanya Tuhannya nete. Malas Bu, ya nah. enggak gitu. Abigail, Tetek yang Abigail. sudah engkau hisap. Kamu jangan dibodohin. Jangan dibodohin. Jadi bentar diam dulu. Pucat mukanya Jadi Abigail. Kok kenapa bisa diam Tuhanku nete? Gimana diam ini? diam dulu. Aku jelaskan. Aku jelaskan Waduh, tentang ayat kemasian ini. anak buahku, Boleh nggak? Abigail. Boleh nggak aku jelaskan? Jadi yang dimaksud Iya. dengan ayat itu kan udah baca tadi ada perempuan, situ ada Yesus dan ada perempuan yang datang. Perempuan itu memuji dia, terpujilah bagi perempuan yang menyusui kamu itu atau Yesus. Tetapi di dalam Bible tidak pernah ada tertulis Yesus itu menyusui sama Maria. Kalau ada saya kasih Mbak Suma di sepeda. Ya, benar kan? Iya. Ayo, tunjukkan Ya dalilnya. Allah, botolnya Sudah kan tadi dibacakan, sudah Pun, tadi. dibacakan. Itu pemujian Bu apa namanya? Iya. Bu Vera, kamu tahu nggak? Berbahagialah. Dia memuji. Berbahagialah. Orang yang telah mengandung engkau dan Makanya- susu yang telah engkau isap. Makanya baca Bible yang benar. Pusing kepalanya Abigail. Gimana Bukan Abigail? Sudah pusing. mandi? Otak Udah, kalian Bang. inilah Minggu yang lalu. nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang kalian baca. Gitu Abigail. Ini bale-bale nih. Tahu nih Yosin. Dari kitab itu sudah tertulis 100% manusia, 100% manusia. Nggak Pada ada saat dia tertulis di nete, dalam Alkitab 100% pada saat dia dan 100% tidak ada juga. Pada saat dia nete, 100% sisi Tuhannya Ada mana? artinya. Tahu Ah. tuh. Jadi Abigail yang tertulis juga 100% manusia dan 100% Tuhan itu juga nggak ada kamu tertulis. Makanya aku Ini bilang pendetamu ini bagaimana bale-bale. itu Abigail? Pendetamu nih, patolotol itu. Hah. Parah. Gimana itu Abigail? Ah, itu teman kamu itu mau Ya. yang sama jebak saya. Kamu menjebak saya. Bale-bale itu Abigail. Udah tunggu pendeta saya. Itu pendetamu Abigail. Lulusan S5 Injo. Hah? Bukan S5 lagi, Dia S7. S7 katanya. Bagaimana Abigail? S7 Kamu Injo. ekstrem kau betul kau. Ini. Iblis kau. Ini. Belum makan ini, belum. Kayaknya belum makan soto Makassar nih. Cocok dimakan cocok dulu. nih. Jadi bagaimana itu Kau marah, Abigail? Tuhan, Gurunda Abigail, kau marah, Tuhannya nete. Nggak tahu dia. bagaimana itu Abigail? Tuhan menetek gimana? Kalian itu mempermainkan saya. Kau mempermainkan pula.
Tidak ada yang Betul. mempermainkan. Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tetek yang engkau isap. Itu dalil. Siapa yang ngisap di situ? Bukan Abigail. Yesus. Mana ada kata Yesus? Siapa, Mana Ji? situ kata Yesus? Siapa Itu- dia yang ngisap teteknya Maria? Di situ pemujian oleh Iya, seorang tahu, perempuan, tahu. tetapi Saya dalam ngerti, saya buktinya tahu, saya di paham. dalam Bible Bang Suma Saya nggak ngerti, ada saya paham. tertulis bahwa Yesus itu Ingatkan pernah dulu. menyusui kepada imbulannya Maria. Parah Gitu kali loh. ini. Di mana Dalilnya dalilnya? sudah ada. Itu Dalil sudah pemujian. ada. Pemujian Kasih besar seorang- kita awal kayak dulu, gini lah. anu, Abigail. Analogi, Mau kali bukanya analoginya pucat. kayak gini loh Bang Suma. Analoginya begini loh Bang Suma. Aku seperti ini, Bang Suma. Terpujilah engkau ibu yang menyusui engkau Bang Suma, kayak gitu. Tetapi Artinya saya menyusui kan? Artinya saya netek kan? kan, tetapi Ya, dalam catatan Bible tidak ada tertulis bahwa Yesus menyusui kepada Maria. Nah, Maryam, itu dalilnya gitu. Lukas 11 nomor 27. Makanya baca Berbahagialah tetek yang telah benar engkau itu. isap. Bagaimana, Bacalah yang Abigail? benar. Nulang ngerti, Abigail? Oh, Abigail. Udah jelas itu Yosin itu. Kau ganti dulu Yosin itu. Cari pendidikan betul-betul. Saya Apa ada? gila. Marahin. Orang gila. Marah, Abigail, marah. Dibilangnya pendeta gila. Setuju loh itu. Nah, sekarang begini, Abigail. Apakah Yesus itu netek menurut kamu sebagai manusia? Karena dia 100% manusia. Berarti dia netek? Iya, 100%. Berarti dia netek? Aduh, kamu Iya. dibodohin Abigail. Iya. Nggak ada Oke. di dalam Bible tertulis dia nete. Aduh, belajar lagi kamu baca kitabnya. Aduh. Terus dia terus minum apa? Coba kamu Google aja lah kalau Minum kamu nggak anggur. pernah baca Minum tua, Alkitab. minum tua. Oh. Yesus tidak netek katanya, tapi minum Kau tua. ini bang cuma tipu saya kau ini. Ini baca kau lah baca. Aduh, parah ini kamu dikasih tahu yang benar kau ini. Aduh. Jadi Abigail, menurutmu sebagai manusia 100% Yesus netek? Tidak ada dari kitab. Makanya saya tidak mau mengatakan iya. Nah, begitu. Tadi katanya 100% manusia. Berubah lagi? Berubah lagi? Tidak, karena dari kitab tidak ada tertulis ternyata. Makanya saya bilang iya. Oh, berarti dia bukan 100% manusia. Nah, udah mulai pinter kamu Abigail. Jangan sampai kau dibodoh-bodohi sama Bang Suma. Bukan Balik-balik. 100% manusia. Tapi dari kitab tidak ada tertulis. Saya tidak berani. Tidak. Saya tidak berani. Oh, tidak berani. Ada Iya, nggak tidak ada. tertulis? Ada nggak tertulis kalau Yesus itu adalah pencipta alam semesta? Karena dia Allah, sudah ada. Tidak meskipun Ya, tidak nggak ada tidak tertulis begitu. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Tidak. Tidak ada. Jelek dah muka noob. Tidak ada tertulis. Terus kenapa kau bilang ada tertulis? Aduh, saudaraku Abigail. Kamu dari sekte mana, Abigail? Anda perlu tahu saya, tapi saya ini baru kali ini ketemu dengan kamu ini sangat sulit untuk aku pahami. Sangat sulit untuk saya pahami. Oh, gitu. Apanya yang sulit? Karena kamu bukan bagian dari saya, makanya bukan kamu bagaimana kamu tidak bisa mengerti karena kamu tidak tahu hak ini. Oke. Abigail, itu. Baik. Saya Yang setuju dengan keluar Abigail. yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Tertulis di Alkitab telah datang Apa? Sang Juru Selamat. Iya, Tuhan sang kita. juru selamat. Dia Yaitu datang Yesus. sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Tuhan atau manusia? Dia datang Tuhan. Tapi buktinya dia manusia. Gimana ceritanya dia datang sebagai manusia, habis itu dia netek? Gimana ceritanya? Masa Tuhan netek? Dia datang bukan seperti itu, tapi dia datang seperti malaikat. Mati meja malaikat penyelamat. kusedeng. Dia datang sebagai penyelamat. Kenapa malaikat dipotong nonotnya pada hari ke-8? Jadi gini teman, aku kasih jelaskan kenapa dia bilang Tuhan. Abigail. Oh, Abigail.
Abigail, aku kasih jawaban ya. Abigail, kamu dengar ya. Jadi kenapa Yesus dibilang Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 2, telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan Lahir. di Lahir, kota Tuhan Daud. lahir. Nah, kenapa lahir ya? Tuhan. Iya, bentar loh. Kenapa dia dibilang anak manusia? Karena dilahirkan dari seorang manusia. Tetapi dengar. iya. Tetapi apakah Iya, dia mengonsumsi serapan dari tubuh manusia itu? Tidak ada tertulis dalam Alkitab, karena dia dikandung oleh roh Allah salah. itu loh. Kolose Roh 2 nomor Allah, 9 gitu. kena kau di situ. Baru dia disebut anak Kolose manusia. 2 nomor 9. Merasa. Secara biologis Yesus itu adalah Theos, dewa. Berarti kemanusiaan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang berarti Tuhan kalian, dewa kalian itu nete sama ibunya. Artinya bukan manusia yang nete, tapi dewa. Dewa Yesus. Oke. Kolose 2 nomor Ya. 9. Aku jelaskan, itu nama adalah gelar-gelar yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan kita, ya. Mereka memanggil nama Tuhan pada zaman dahulu juga, ya. Orang Israel pada zaman dahulu tidak bisa memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Makanya orang mengenal dia sebagai, memanggilnya sebagai dengan apa? Elohim atau El Shaddai, yang padahal Hubungannya diperkenalkan. kenapa kemana-mana yang kita bahas Iya. ini Tuhannya Kristen nete. Ngapain Iya, Tuhan Yahudi? nanti sampai di situ Bang Suma. Ini kita mau edukasi yang benar ini. Gak ada Bukan yang hubungannya tipu-tipu. Tuhannya Yahudi dengan Tuhan nete. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi Tuhan yang kita kenal sekarang, yang diperkenalkan oleh malaikat di padang belantara itu, di padang rumput ya, yang di Lukas 11 ayat 2 tadi, yang telah lahir bagimu juru selamat Tuhan kita, yang bernama Yeshua HaMashiach ya, atau Oh, Yesus Abigail. Kristus. Ngapa mini guru mau Miguel? Nah, Betul dikatakan itu sudah betul. iya, saya jelaskan yang Kenapa benar Tuhannya ini. Yahudi dibawa-bawa sementara Tuhan mau nete? Gimana hubungannya? Ini lagi dibilang Tuhannya Yahudi. Dengar Bang Suma, orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Iya, jadi jangan salah, jangan kita bilang Dongeng, orang Bunda. Yahudi. Ngarang bebas dia. Tidak ada itu orang Yahudi tidak percaya ada sekarang bebas karena di Tidak dalam ada Bible. orang Yahudi percaya Tuhannya nete. Gak ada. Jangan ngadi-ngadi. Tidak, kami tidak percaya Tuhan nete. Tetapi Loh, kalau percaya Yesus adalah Yesus Tuhan, itu diceritakan itu Lukas di 11 nomor 27. Yesus diberitakan nete. itu bukan, iya kan tadi saya sudah jelaskan Bang Suma. Itu orang memuji seperti gini, saya pujilah Bang Suma. Bang Suma ini sangat ganteng dan cakep dan perkasa. Terpujilah ibunya yang menyusui Bang Suma ini. Ya, faktanya memang saya menyusui. Iya, tetapi saya tidak pernah melihat dan tidak pernah tertulis Bang Suma itu Walaupun nete. Anda tidak pernah melihat, faktanya Gitu. yang namanya manusia pasti nete. Beda Kecuali- manusia gini beda anak manusia Yesus dengan kita manusia ini biasa yang berdosa. Yesus Aduh, itu bagaimana ceritanya itu dikandung Yesus oleh Roh 100% Kudus Bang manusia? Suma. Iya kan, dia dikandung oleh Roh itu, Roh Allah sendiri. Jadi dia nggak butuh dengan konsumsi dari tubuh manusia sebenarnya. Iya. Begitu. Ya iya. Aduh, bagaimana nih pendetamu ini Abigail? Kan nggak ada tertulis dalam Bible. Ngapain Abigail kita mau gimana ini? jelaskan? Nggak tertulis. Pendetamu ini. Gitu. Yesus Sudah dicari. betul. Hah? Betul itu? Sudah betul itu. Betul. Berarti Iya, Yesus tidak pernah Betul, nete. iya tuh. Yesus tidak pernah Iya, nete. tidak. Nggak pernah, karena nggak ada Itu- tertulis. Oh. Tidak ada tertulis, jadi nggak boleh sembarangan Dia mengatakan. Tuhan, dia Oh, Tuhan, gitu. makanya nggak butuh namanya. Sebenarnya dia nggak butuh sebenarnya makanan, tetapi Oh, dia iya, iya, sebagai anak Iya, iya, manusia. iya, iya. dia butuh Iya, 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 iya. Mulai ngaco. Mulai rusak diskusi. Ketika ada Gantian pendusta ngomongnya masuk. dong, izin Gurunda. Yusinov, gantian dong ngomongnya. Kamu Oke. khotbahnya kemana-mana. Pusing dengarnya. Wah, ini kan menjelaskan bukan sesuatu yang lelukon, makanya saya jelaskan agak panjang. Iya, sebenarnya. tapi kemana-mana kamunya. Gantian Gurunda ngomong ya. Intinya Oke, dalilnya silakan. Yesus nete dan Yesus itu manusia. Kita lihat di dalam kitab saudara,
Di dalam kitab Matius jelas sekali dikatakan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah dia lalu mencari pohon ara. Artinya bahwa Yesus memang manusia. Tidak bisa kau pungkiri. Sebagai bayi tentu dia butuh susu. Makanya diceritakan di Lukas 11:27, berbahagialah tete yang kau isap. Mau lari Oke. kemanapun tidak bisa. Oke, Yesus oke. manusia. Dia punya Saya- ibu, dia punya ayah, dia punya saudara, dan dia manusia gitu loh. 2 Iya, saya Yohanes 1 luruskan. nomor 7, Yesus datang sebagai manusia. Wajib nete. Saya luruskan ya. Situ sudah jelas, saya sudah bilang tadi itu memuji seorang kepada Yesus. Ya, saya sudah kasih analogi tadi buat Bang Suma. Makanya tidak bisa saya menyampaikan apa yang tidak ada tertulis. Berarti saya berasumsi. Begitu loh. Nah, terus kenapa dia lapar, dia makan, dan kenapa dia selalu dia bilang dia utusan atau berdoa kepada Bapa di surga. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan Iya. untuk melayani. Itu terdapat di Iya. dalam Filipi 2 7 dan 8, dan Iya. juga di Yohanes 13 14 itu jelas. Sudah Dia jelas Coba itu, Anda Bang. ceritakan. merendahkan dirinya, Coba bukan ceritakan untuk kepada saya di mana meninggikan kisahnya dirinya, seorang gitu. bayi melayani ibunya. Coba. Di mana seorang bayi melayani ibunya itu di mana tertulis? Kenapa kamu udah kenal? Kan tadi dia katakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, ketika bayi dia melayani ibunya kan? Coba tunjukkan kepada saya ketika bayi dia melayani ibunya. Di mana itu tertulis? Tidak ada tertulis, makanya Tidak tidak ada, bisa memang aku tertulis. Nggak ada sampaikan. tertulis terus. Yang ada Gimana tertulis, ceritanya? dengar dulu Bang Suma. Yang Tidak ada tertulis. Sekarang saya tanya Bang Suma, coba jelaskan Nabi Muhammad bayi dia disunat di mana? Kan gitu. Makanya jangan oke. bertanya pertanyaan seperti Oke. itu. Oke, Nabi Muhammad sendiri menceritakan dirinya, salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan bersunat. Nah, selesai. Itu Nah, di pengakuan mana? beliau kan? Itu pengakuan beliau. Itu pengakuan beliau. Maksudnya dia langsung dari mulutnya. sudah lahir sekarang atau masih pertanyaan dalam perut? saya. Tolong Bentar dulu. pertanyaan saya dijawab. Di mana pengakuan Yesus bahwa dia disunat? Tunjukkan. Iya, Nabi Muhammad Ada itu nggak? sunat di perut atau setelah lahir? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya Iya. dulu, mana pengakuan Yesus dia sunat? Mana? Ada? Pengakuan Yesus dia sunat. Ada? Ada di dalam Alkitab, Yesus itu disunat. Saya Wah. minta pengakuan Yesus. Oh, masa dia mau bilang, Saya- aku ini disunat, ini disunat. Ah, kalau Masa begitu, kalau begitu dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau dia disunat? Sekarang pertanyaan saya, Bang Suma. Enggak, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Gini, pertanyaan saya, di mana tuh Nabi Muhammad itu disunat? Di saat dia masih dalam perut atau sesudah dia keluar dari perut? Salah satu, dengarkan pengakuan beliau. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sudah disunat. Artinya pada saat dia lahir kulupnya sudah tak ada memang. Berarti sunat di mana? Di perut. Ya, Tuhan menciptakan dia tanpa kulup. Nah, kan Oke. katanya Milo Ibrahim. Ya, Milo Ibrahim tuh Ah. 8 hari baru disunat. Nah, Ya. iya kan? Bagaimana mau disunat kalau kulupnya sudah ada memang dari lahir? Dia sunatnya kayak gimana tuh dalam perut? Lucu. Pernah nggak Anda melihat orang lahir? Pernah nggak ada orang lahir yang Anda lihat tanpa kuping? Pernah? Enggak, itu masalahnya sunat. Nggak, harus saya tanya dulu. dipotong. Saya tanya dulu. Pernah tidak ada orang lahir tanpa kuping sebelah? Pernah nggak? Enggak, ini masalahnya orang yang disunat. Ini masalah, dipotong ini pakai masalah. gunting Apakah Anda Cino. ingin atau kapan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang itu dipotong telinganya di dalam rahim? Gitu. Coba tunjukkan saya dalilnya Pakai di ini, mana. pakai ini. Muhammad Aduh. Nah, disunat sekarang dalam perut. tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus aku disunat. Mana pengakuannya? Ada. Yesus itu tidak perlu dia mengaku, dia disunat, disaksikan. Berarti dia tidak disunat? Ya, dengar lu, disaksikan ada ibunya. Berarti dia tidak disunat? Ada dong Berarti Yesus, tertulis Tuhanmu ceritanya tidak tentang disunat? Yesus. Kan Berarti ada Tuhanmu tertulis tidak disunat? bagaimana. Aduh. Berarti Tuhanmu Yesus tidak disunat. Manusia berkulup juga Yesus itu. Parah ini, parah ini. Iya. Ya, kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu cerita tentang Yesus. mana, coba, Ya, coba, beberapa coba. hari menurut Mana, orang mana, Yahudi mana? dia disunat. Mana pengakuan Aduh. Yesus dia disunat? Yang Mana jadi pengakuannya? pertanyaan saya, di mana di dalam Pengakuan Al-Quran Yesus disunat mana? Nabi Muhammad itu disunat dalam perut, di mana dah? Enggak ada Orang kan? tolol.
Orang Nggak ada, tolol. kan? Orang tolol. Saya sudah katakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Artinya Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya serta ada kulub. Kalau Anda mengatakan bagaimana cara sunatnya? Ya sama. Bagaimana dengan orang yang sumbing? Kenapa dia lahir tanpa bibir sempurna? Dengar, apakah di dalam rahim ada yang gunting mulutnya? Tertulis. Udah, kamu turun. Turunkan, host, turunkan. Kita tidak perlu orang bodoh. Kita tidak perlu orang tolol. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Iya. Orang sumbing di sini bibirnya nggak ada. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa gunting bibir mereka itu sudah keluar, tanpa digunting sudah keluar dalam polanya seperti itu. Ada orang lahir tanpa kuping. Apakah di dalam rahim mereka digunting kupingnya? Tidak. Begitu juga baginda Rasul Muhammad SAW. Dan dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah tanpa kulub. Termasuk kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo. Itu mereka imani bahwa mereka lahir tanpa kulub. Nah sekarang pertanyaan saya, coba, bagaimana Yesus itu Anda katakan Tuhan? Sementara dia netek ke ibunya. Jawab. Abigail, gurumu tadi itu guru gimpe kepalanya. Gimana itu gurumu? Kenapa diturunkan? Diturunkan ya kepok ngoroki, totoloi. Jangan kau bikin tahu, ada baik dan begitu. Bang Suma, Faktanya memang kayak begitu. Faktanya begitu, toloi. Tidak tolong dia cocok menekan, tapi kita tuh sakit hati kalau kita dikalah. Apalagi saya kalah. Apanya nakalahkan saya? Apanya coba? Di mana sisi mana nakalahkan? Sudah jelas tidak ada dalam kita tertulis. Tidak ada. Terus kenapa dia kau tuhankan? Ada nggak dalam Alkitab perintah menuhankan dirinya? Tidak ada, tapi memang dia Tuhan. Entah apa kita menuhankan. Iya, itulah gilanya kamu. Giliran kau menuhankan orang tidak ada tertulis di Bibelmu, tetap aja kau ngotot karena dia adalah Tuhan. Bagaimana kau katakan dia Tuhan sementara dia netek? Makanya tertulis tidak ada. Lukas 11 nomor 27. Bukan Yesus itu. Siapa Ji? Artinya tuh, astaga kamu sangat sulit Yo. untuk Sulit untuk membodohi Bang Suma. Oke Mas Suma. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau bodohi Bang Suma kuasai Bible, susah itu. Tapi tunggu dulu. Kenapa Nabi bisa orang Makassar Kristen? Nah banyak juga Kristen selain Makassar. Tidak ada orang Makassar Kristen. Kutanya dulu, orang Makassar asli kah? Orang Toraja, Manado? Saya orang Toraja, tinggal di Makassar. Oh, cocok. Kusanga ngena atau Mangkasar. Tapi aslinya anak sungguh binasa. Apa di kanan nih? Batung bete mau bicara Toraja pale. Lah Toraja minta bu. Tak nabelai. Cara tanda mah Toraya itu. Oh, Iya, tak una dapat tanda cek. indo na. Tak una tanda indo na kulpa yang be na. Terok na kan ko patitong. Oh, mama Oke, nanti soalnya pendeta saya lagi di gereja ini. Mungkin kapan? Tapi kenapa ada orang Toraja mirip orang Cina? Kok bisa? Toraja Barat don, Antobar. Oh, mama Ternyata bukan Toraja asli tahu atau orang Cina tahu ini. Teka macam orang Cina kulak baksa Mangkasar. Orang Cina yang lama tinggal di Makassar tahu ah. Punanya to Cina lahir di tanah sengketa kama minjo au. Bukan begitu. Ikaw yang ngapa kau kebo? Ngapa kau kebo? Iya, kebo anak ke. Nasa batin nagtan bay. Berarti kau Cina kau juga. Bukan kau Makassar. Memang saya orang Cina. Bapak saya orang Madinah. Lahir di Madinah. Mama saya orang Dubai. Maka saya orang Cina. Ngapa kau bisa bahasa Makassar? Ngapa kau lihat bahasa Makassar? Ya, kan saya dua periode jadi gubernur di Makassar. Itu kamu jangan nak dong yang mau sedih. Ngapa nakul tidak ada percayaan nih? Bukan Yesus bisa berubah rupa. Nakik kulit kamu aja tonji. ki.
Jadi si kamu majeki. Cocok mi anjir mi laki ku heran. Ngapa nak kule to Mangkasar Karisteng ternyata to Toraya. Woi di gaji to Karisteng di Mangkasar. Tapi Tena to Mangkasar Karisteng tena. gaji tidak nuci kada di balak ko ngap. Tena punania to Mangkasar Karisteng dibalukannya, digadaikannya. Ditukar sama kulkas bekas. Tidak bisa orang Makassar jadi Kristen, tidak boleh. Kalau ada orang Makassar Kristen ditukar sama kulkas bekas. Tak boleh. Di mana Pancasila, mau mana sila 1 sila 2, Tiai masalah Pancasila, bukan masalah Pancasila ini, bosku. Makassar itu 100% Islam. Tidak kulipat toloi. Orang Makassar itu orang yang cerdas, tidak mungkin dipatotoloi mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu ada orang di sini. Orang Makassar itu keturunan Sultan Hasanuddin berjuang puluhan tahun melawan tentara Belanda yang mengajarkan ajaran Kristen. Tidak mungkin melawan musuh, mengikuti agama musuh. Kalau Toraja tidak ikut berperang melawan Belanda, makanya Toraja mengikuti agama penjajah. Tidak begitu, bos. Kalau mau kau Belanda tidak ada agama. Kalau mau kau. Ngapa nak kuliah Belanda tidak ada agamanya? Tolo mentongan anak kayak. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan padale. Begitu nih akibatnya. Masa Belanda nu bilang tidak ada agamanya? Tidak ada. Belanda Tuhannya Yesus. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya namanya Bible. An-Nasa Minjo ibadahnya hari Minggu. Agamanya Karisteng. Gereja Belanda cut, bukan gereja church. Ikam minja talo. Coba talo kamu. Beda bahasa, beda. Bahasa aja pun beda. Ada deh. Pokoknya tena to Mangkasar Karisteng tena puna niat to Mangkasar Karisteng Minjo. Sumpah nukan ang Toraja kok. Itu benteng Rotterdam itu Gurunda siapa yang bangun itu kira-kira? Nah, itu dia makanya benteng Belanda Injo di apa? Ditawan ki, ya diambil ki kembali, diraih, direbut oleh pejuang Makassar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Makassar Karisteng, nggak mungkin. Punania tahu Karisteng tahu Makassar, Salome sudah lama ditukar pakai kulkas bekas. Tak boleh. Kami orang Makassar nggak mungkin bisa menjadi agama ikuti agama penjajah, nggak mungkin. Karena kami Belanda, kami Kristen, kami orang Makassar yang berjuang bagian timur Indonesia ratusan tahun memperjuangkan NKRI Tanam Pertiwi dari serangan Belanda. Jadi nggak mungkin kami dari Makassar menjadi Karisteng, nggak mungkin. Pada saat Belanda menyerang kerajaan Goa Makassar, orang Toraja tidak ikut terlibat. Enak-enak tonji di tempatnya dia merokok. Orang lagi perang, kerajaan Goa Makassar perang melawan Belanda, orang di Toraja nggak ikut-ikut dia. Nisenji, nu tahu ji? Kita mulu. Ngerti aku sejarah kah? Nalangir ko. Inanjo. Itu raja to. Artinya raja. Apa? Iya, aku sentonji. Saya ngerti, tapi berbicara mengenai perjuangan perang Makassar melawan Belanda, tidak ada orang Toraja ikut, tidak ada. Tidak ada. Tidak lahir. Yang ikut perang melawan penjajahan Belanda itu hanya orang Makassar dengan orang Bugis. Toraja tidak ikut. Orang Toraja memang tapi ikut perang dan menjadi raja. Raja memang Toraja. Apa nama kerajaannya, Seng? Apa nama kerajaannya Toraja? Toraja. Toraja apa nama kerajaannya? Toraja nih. Mana ada kerajaan Toraja? Nana petolo-toloyan nana. Kutusuki matanu tolo. Izin Gurunda, abangnya diam dulu ya. Ki Wicat kayaknya udah nggak tahan nih Gurunda dari tadi. Tapi sebelumnya Bunda izin sapa dulu ada Ustadz Hanafi sama Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hanafi sama Bang Ardi. Waalaikumsalam. Ahi Ustadz. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada orang-orang Toraja, nah bilang dirinya orang Makassar. Mau ikut pepek itu munah.
Tusuk me, tobok me. Diam dulu Abigail, oke ya. Kita kasih waktu King Richard ya. Izin ya Gurunda, King Richard dari tadi kayaknya udah nggak tahan nih. Ya, silakan King Richard. Abigail diam dulu ya. Diam dulu ya. Rika ini bapak angkatnya siapa? Logika. Bapak angkatnya Logika. Ya, Ya, silakan manusia King Richard. Gogel. Manusia Gogel, silakan. King Gogel, maju. Ya, buka Gogel, Dekar. Oke. Buka Gogel. Halo, selamat malam. Assalamualaikum saudara-saudaraku, Bang Suma, Ya, buka Gogel, Bang. Ardiansyah. Ya. Dinda Ardiansyah. Ustaz Hanafi. Siap, Gurunda, siap, Gurunda. Ya, permisi ya, saya pamit dulu. Duh, kemana Saya lagi Gurunda? di Dubai ini sudah mau Bentar maghrib. dulu Bang Suma. Kok lagi di Dubai? Iya, ini Abigail tolong ditangkap orangnya ya. Anak ini tangkap, habis itu sunat. Siap, Tangkap Gurunda. ya Abigail, sunat kinonoknya. Siap, Gurunda. Mana dulu? Anda sama saya. Abigail, nanti kalau saya pulang ke Makassar ketemu Kina. Iya. Mau ke sunat ko Bel. Mandi Kyoto kan mau ke Bang Suma, kata Mandi Kyoto. Iya, eros ku sunat ku sulampe pernah niat mari Makassar. Eros aja ku sunat. Hah? Ero no. Iya, cocok ki. Nanti saya sunat kena aku belikan ku sini gergaji mesin. Santai monggo. Sinso. Senso elektrik. Ero no. Iya, tayem magang. Oke? Iya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Oke, pamit. Ayo, hati-hati Ki. Di sini jangan anak bautin aja ku kemana-mana. Bang Zuma itu mau sholat maghrib dulu, Abigail. Beliau mau sholat maghrib dulu. Ada Ustaz Hanafi, assalamualaikum Ustaz Hanafi, Bang Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini juga menjelang maghrib sini lanjut. Uma. Ya, King Richard silakan King Richard. Apa yang mau disampaikan? King Richard dari tadi nggak tahan, silakan. Lanjut Bre, lanjut. Bang King, lanjut. Ya, halo. Oh, Ya udah. iya, Ini kedengaran suara saya ya? kedengaran. Ini signal kurang bagus ini. Nggak apa-apa. Ya. Seadanya aja. Ini ya. Bang King, bukankah kita udah beberapa kali ketemu tapi nggak pernah bisa sanggup ya beli? Kalau beli jangan HP-nya doang, sama sutet-sutetnya, sinyalnya dibelilah. Itu Iya, kalau Ustaz. Bang Blender bilang pasti Ada Bang King ini soulmate mereknya, aku juga handphonenya nih. merek Ini Oten ada nih pasti. Ardiansyah juga ini soulmate aku nih. Apalagi Bang Suma. Halo. Sinyal aja susah gitu kok. Sinyal aja susah, apalagi otak. Beh. Yang bisa diam. Kalau Bang Blender bilang Bang Ardi itu kalau sinyal begini biasanya mereknya HP-nya merek Oten biasanya. Ardiansyah dulu lah. Ini gantian lah kita diskusi. Jadi gini, aku cuma meluruskan ya. Kalau diskusi tolonglah jangan bawa-bawa suku lah. Itu nggak bagus lah ya saudaraku ya. Aku cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa suku, apalagi dibilang orang Toraja tidak ada apa kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan, kan nggak boleh gitulah. Saya tahu sejarah Toraja juga punya pahlawan loh, namanya Pongtiku loh, itu nama pahlawannya tuh. Mereka berjuang bersama-sama melawan Belanda itu. Pongtiku, coba cari di Google, mungkin saudara-saudara yang Udah, kita diskusi aja, nggak usah ngebahas masalah ini, masalah perjuangan. Biarkan yang udah berjuang yang dulu berjuang, nggak usah bawa-bawa perjuangan. Sudah, soalnya- diskusi aja. Ustadz tadi Suma mengatakan orang Toraja tidak ada kontribusi melawan Belanda, itu kan nggak boleh juga lah kayak gitu. Sudah, itu kan nama Bang Zuma. Ini Bang Zuma lagi sholat, ini beda. Nggak usah bawa-bawa pahlawan, karena pahlawan itu beda dengan kalian. Kita bukan pahlawan, ini lagi pahlawan kebenaran. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Sabar Bang Hanafi, Ustadz gantian lah. Jadi saya cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa nama suku, nggak bagus lah kayak diskusi kayak gitulah. Ya udah Sudah, lanjut King. aja, lanjut. Ya, gimana macam meluruskan yang sudah bengkok dan patah? Nggak bisa, lanjut aja.
Jadi gini, saya belum ngasih apresiasi kepada Abigail ini, berani, hebat, dia luar biasa bisa melawan Bang Suma. Abigail nggak tahu siapa tuh Bang Suma tuh. Baru kamu lagi open cam lagi, kamu berani banget loh. Kamu nggak tahu siapa Bang Suma, luar biasa kamu berani lawan diskusi dia di room ini. Tapi saya juga menyesalkan kok Bang Suma bisa layani anak kemarin kayak gini. Harusnya Bang Suma suruhlah Ardiansa lah, Udahlah, ngomong aja langsung poinnya apa, King Richard. Apa yang mau didiskusikan gitu loh. Iya, oke. Jadi poinnya gini, Bunda Vera, aku sekarang punya room netral, ya. Jadi aku mengundang apologet Muslim, apologet Kristen ketemu di room aku. Aku janji tidak ada main mute, main kick. Aku Ogah. Oh, jadi promosi gitu, numpang promosi gitu, ngomong aja. Biasa kan kalau di room begini kan biasa host kan nggak netral. Ini aku netral nih. Ogah. Ya, dengan santun ya. Tidak boleh. Aku akan bikin undangan buat. Ogah. Gua kembaliin undangannya. Undangannya gua kembaliin. Jadi di tengah ya. Ya, undangannya gua kembaliin. Gua balikin undangannya. Ogah. Ya, Oke, itu aja yang disampaikan ternyata. Oke, itu aja King Richard, nggak mau diskusi. Diskusi sama apologet Kristen di room netral. Udah diam. Oke, Pak Tuanku, ya bertanya aja lah Pak Tuanku. Aku udah sholat maghrib nih. Di sini udah selesai maghriban aku. Udah, Richard. Ya udah izin parkun maghrib. King Richard turun aja kalau udah promosi. Udah, lanjut tuanku. ya, ini mau bertanya sama siapa? Masalahnya semuanya lagi sholat. Ada Bang Ardi tuh standby. Iya. Lanjut. Jadi teman-teman, saya mau ini dulu. Dia bilang katanya masuk komalku, padahal kita yakin sama Quran kita, karena kata Quran kita walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terus dia bilang saya janji. Sejak kapan janji orang kafir itu benar? Lanjut. Oke, Bang. Ya, Ini dulu saya mau pamit dulu. Izin dulu sama pamit. Ya, pamit. Ya udah, pamit. Terima kasih banyak host dan Bunda Vera juga dan semua. Oke. Sampaikan ke Bang Suma, jangan lari. Tapi kan dia tidak ada. Kalau dia sudah lari saya cabut juga. Yang lari biasanya yang Kalau turun saya itu. menangkan Bang Suma sudah kalah. Loh, nggak boleh begitu. Oke, saya pamit dulu. Ya. Ya, terima kasih semua. Izin salat. Inspirasi izin salat. Terima Lanjut. kasih semua. Siap satu. Ya. Iya, shalom. Terima kasih. Ya, salon. Assalamualaikum yang bagi yang Islam. Waalaikum ya lanar. Lanjut. Assalamualaikum juga dan Islam. Oke, sampai ketemu. Bah, lama pula bah dia. Turun aja lama bah. Itu burung merpati dimatikan dulu itu. Turunkan saya dulu soalnya lalat saya punya sini. Lalat turunkan dulu. Turunkan saya. Makanya jangan pakai Mary Oten. Turunkan dulu saya dulu. Soalnya HP saya lalat. Gak bisa. Tampil dan turunnya. Turunin Ros. Tuh udah. Berisik kali bah. Mau diskusi aja susah kali bah. Ya, jadi begini Bang Ardian saya. Sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman ya. Malam Bang. Saya mau bertanya ini Bang tentang awal mula penciptaan manusia nih, sejarahnya Bang di dalam Islam itu. Saya mau tahu sejarahnya Bang. Soalnya kan berbeda kalau di Kristen kan penciptaan manusia itu di dunia Bang, di Taman Eden. Kalau di surga kan katanya kalau di Islam kan katanya di surga Bang. Saya mohon penjelasan dari situ sih Bang. Ini penciptaan Adam atau penciptaan manusia yang selain Adam nih? Ya, Adam Bang, Adam. Gimana? Iya, Adam Bang, Adam. Oke, kalau penciptaan Nabi Adam ada di surat Al-A'raf ayat 11. Kita buka dulu ya. Iya Bang, ya. Abang ada Quran nggak di situ Bang? Kalau saya Qurannya nggak ada Bang, saya cuma download di HP aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan sungguh kami bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnakum tsumma
Apa ini? Sawarnakum thumma qulna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis lam yakum